Asal usul gerakan 30 September 1965 justru bermula di Nanhai, Peking, Cina, yakni pada tanggal 5 Agustus 1965. Saat itu, Ketua CCPKI, DN Aidit, berkunjung ke Peking dan langsung mengadakan pertemuan darurat dengan Mao Zedong di markas Partai Komunis Cina di Nanhai, sebuah gedung yang berada dalam kawasan kota terlarang di Peking. Dikisahkan, Ketua Mao punya informasi terkini tentang kondisi kesehatan Bung Karno dari para dokter Cina yang merawatnya, juga dari kedutaan besar Cina dan informan lainnya. Menyusul kabar kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk, jatuh pingsan sebanyak 4 kali pada tanggal 4 Agustus dan muntah-muntah sebanyak 11 kali akibat gagal ginjal. Para dokter Cina yang merawatnya menginformasikan kematiannya bisa datang sewaktu-waktu atau setidaknya bakal lumpuh. Aidit sendiri juga mendapatkan informasi serupa dari Menteri Luar Negeri Subandrio sesaat setelah Aidit mengunjungi beberapa negara komunis, hingga akhirnya ia bersama rombongannya mendarat di Peking. Alhasil, akibat informasi soal kesehatan Bung Karno itu, suksesi kepemimpinan Indonesia menjadi persoalan mendesak yang tak terelakkan. Karena pasti akan terjadi perebutan kekuasaan yang berdarah-darah antara PKI dengan Angkatan Darat yang selama ini tengah bersaing dan berseteru. Pernyataan Menkohankam Kasab Jendral A.H. Nasution dan pimpinan Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani mensiratkan akan hal tersebut. Bahkan dalam seminar Angkatan Darat pada 5 April 1965 di Bandung mempertegas soal doktrin strategis politis tentang bahaya dari utara, yang hal itu membuat Presiden Soekarno murka dengan menyebut para perwira tinggi Angkatan Darat wis dicekoki Nasution kabeh. Menghadapi situasi demikian, Aidit meminta pendapat Mao tentang tindakan apa yang harus dilakukan dalam situasi demikian. Tanggapan Mao lugas sekali. "Kamu harus bertindak cepat," kata Mao. "Lakukanlah apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu," tutur Mao. Dari Cina, Aidit begitu tiba di Bandara Jakarta langsung menghadap Presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1965 pukul 12 siang di Istana Merdeka untuk membicarakan desakan dan rencana dari Ketua Partai Komunis Cina Mao Zedong yang juga menjadi Dewan Penasihat Partai Komunis Indonesia itu. Dan untuk pembicaraan lebih lanjut, Aidit besoknya kembali menemui Bung Karno di Istana Bogor. Dalam pertemuan Aidit dengan Presiden Soekarno di kamarnya berdua saja di Istana Bogor itulah, DN Aidit menyampaikan pokok-pokok utama pesan dari Mao. Sudah tentu dengan bahasa yang paling halus dan tepat. Aidit mungkin sekali mulai dengan menyampaikan ucapan terima kasih Mao tentang kebijakan progresif
revolusioner dalam negeri dan luar negeri dari Presiden Soekarno yang makin mempererat hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, Aidit juga menyampaikan keprihatinannya Ketua Mao terhadap kondisi kesehatan Presiden Soekarno serta masalah politik krusial, yakni kebutuhan Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata untuk segera memberhentikan jenderal-jenderal yang tidak loyal dan segera membentuk tentara rakyat yang terdiri dari kaum buruh dan tani sebagai penyeimbang untuk menjaga agar militer tetap berada di tempatnya. Dalam hal ini, Mao mungkin menyanggupi dukungan Peking soal senjata sebagai bagian dari rencana pembentukan tentara rakyat. Bagi Presiden Soekarno, desakan pemimpin Cina, Mao, untuk segera menindak para jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal tersebut menjadikan tekanan politik kuat kedua dari sekutu utama Indonesia saat itu dalam melawan kekuatan nekolim yang disponsori Amerika dan Inggris. Sebelumnya, pada tahun 1964, saat bertemu dengan Presiden Soekarno, pemimpin Partai Komunis yang sekaligus Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, juga mendesak agar Presiden Soekarno segera menghilangkan penghalang hubungan baik antara Republik Indonesia dengan Uni Soviet, di mana Soviet saat itu telah banyak memberi konsesi pada Indonesia, mulai dari perangkat militer hingga berbagai proyek besar lainnya, sehingga Soviet berkeinginan agar tiada penghalang bagi hubungan di antara mereka. Sebuah sinyal isyarat yang mengarah ke diri Jendral A.H. Nasution yang dalam memoir Khrushchev disebut sebagai orang anti komunis dan kawan Amerika. Akibat desakan dari kedua pemimpin Partai Komunis Uni Soviet dan Cina tersebut, yang dalam susunan kepengurusan Partai Komunis Indonesia diangkat sebagai Dewan Pakar atau penasehatnya, beberapa analis sejarah menyatakan bahwa Presiden Soekarno akhirnya menyetujui proposal Mao soal rencana pembersihan para jenderal yang disodorkan Ketua CCPKI DN Aidit kepada Presiden Soekarno, yang kemudian berujung dengan digelarnya suatu operasi militer G30S dengan agenda tangkap hidup mati para jenderal pembangkang yang disebut sebagai Jenderal Kabir. Jenderal-jenderal yang korup itu takut kepada kita, takut kepada kenyataan, dan kenyataan adalah kita, dan kita adalah rakyat, dan rakyat adalah pemilih yang sah atas republik ini, atas dunia, atas masa depan. Karena itulah kawan, jenderal-jenderal Kabir itu menolak buruh dan tani dipersenjatai, menolak kita sebagai angkatan kedua. Karena Kabir, hidup Bung Karno, hidup Aidit, hidup buruh dan tani. Berdamainya serta penerimaan Presiden Soekarno terhadap hal yang tidak terelakkan itu, yakni nasib masa depan Indonesia di bawah PKI pimpinan Aidit, jelas sekali pada tahun 1965 dalam pernyataannya di depan umum di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 24 Mei 1965 ketika merayakan hari jadi PKI yang ke-45, di mana potret besar Soekarno tergantung di dinding bersama dengan potret Marx, Engels, Lenin, dan Stalin. Selain itu, Presiden Soekarno dengan gamblang mengatakan,
Apalagi saudara-saudara, apalagi di dalam rangka politik yang kita jalankan, yaitu politik yang sudah dari sejak dahulu saya kemukakan, yaitu menggabung menjadi satu semua tenaga revolusioner progresif. Dalam bahasa asingnya, bersama Verbinding van alle progressive revolutionary krachten, menggabungkan menjadi satu semua tenaga revolusioner progresif. Di dalam kerangka politik yang demikian itu, maka sebenarnya bukanlah satu barang yang aneh bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? Dalam konteks ini, sudah jelas bahwa masa depan Indonesia dipertaruhkan pada menyatunya Bung Karno bersama ide gagasan politiknya dengan kekuatan politik yang sedang naik daun di dalam negeri, yaitu PKI, dan secara internasional berporos ke Peking dan Moskow.